Gimana caranya kita membangun kebiasaan membaca kalau kita nggak tahu dari mana kita dapat buku-bukunya, atau kita nggak tahu di mana kita mencari buku yang cocok? Dalam video ini aku bakal memberikan beberapa cara konkret untuk mencari bacaan dari pengalaman aku pribadi, dan gak usah khawatir karena ada 3 level buat harga. Itu pertama gratis, yang kedua middle atau relatif, dan ketiga high end. Kita mulai sama yang gratis dulu. Opsi yang pertama untuk mencari buku-buku gratis tuh di website, karena ya nggak usah bayar ongkos kirim gitu kan. Dan 3 situs berikut ini nyediain buku yang gratis dan juga legal. Yang pertama itu Audible Stories, atau situs yang nyediain audiobook secara gratis. Dia resmi dari Audible yang punya Amazon, jadi bisa dipastiin kualitasnya mantep lah. Dan sebenarnya Audible Stories ini tuh inisiatif dari Amazon khusus buat waktu pandemi, buat nyediain kayak audiobook secara gratis khususnya buat anak sekolahan. Walaupun koleksinya agak terbatas, tetap aja bagus-bagus tuh. Kayak contohnya ada seri Harry Potter di situ. Ada juga berbagai klasik. Aku pribadi udah baca atau ngedengerin 3 buku dari situs itu Frankenstein, The Picture of Dorian Gray, sama A Brave New World. Dan 3 buku itu di Audible Stories aku ngerekomendasiin banget dari segi penulisannya iya, dan juga dari segi performance si naratornya. Tapi sebagai situs yang lahir sebagai inisiatif dari Amazon buat pandemi gitu, kayaknya nggak akan permanen gitu. Tapi sejauh hari perekaman video ini masih ada. Mudah-mudahan pas kalian nonton video ini juga masih bisa diakses. Selain Audible Stories, ada juga 2 situs lain yang lumayan oke koleksinya, yaitu LibriVox buat audiobook dan Project Gutenberg buat ebook biasa. Cuman emang harus agak niat nyari-nyari di situ biar nyari buku yang pas. Dan sebagai catatan, di 3 situs yang tadi nggak semua buku bisa kalian temuin. Namanya juga gratis, pasti ada kekurangannya juga. Masih dalam kategori gratis, ini adalah opsi keduanya. Kalian punya nggak sih kayak si satu temen itu yang emang bener-bener pembaca? Coba mulai dialog sama mereka tentang buku. Soalnya rata-rata mereka bakal pada antusias kok buat ngobrolin buku, ngerekomendasiin, sampai juga minjemin buku. Selain gratis, menurut aku minjem buku ke temen juga oke banget karena bisa ada input dari merekanya. Aku dengan pengalaman sebagai si temen yang suka baca dalam social circle aku, ngerasain misalnya kayak senang aja gitu buat nyocokin buku A gitu cocok buat si ini, atau buku B cocok buat si itu gitu. Dan aku juga seneng karena bisa setelah mereka baca buku itu bisa ngobrolin dan ngediskusiin kayak isi buku itu sama mereka. Itu kayak nice banget lah. So bisa banget tuh nyari bacaan yang bagus-bagus dan gratis dengan minjem ke teman, asal kita nggak nyebelin aja atau maksa-maksa buat kayak dia nginjemin ke kita. Dan yang jelas jangan lupa buat ngembaliin bukunya juga. Buat opsi yang ketiga dalam kategori gratis ini, aku ngerekomendasiin buat temen-temen ngecek lagi buku-buku yang udah kalian punya di rumah. Mungkin ini terdengar agak obvious, tapi cobain deh. Lihat lagi kalian punya buku apa aja. Dan mungkin meskipun terlihat membosankan atau gimana ya, don't judge a book by its cover. Soalnya aku pengalaman, kayak pernah iseng-iseng ngebuka-buka bukunya kakek yang mayoritasnya kayak buku-buku agama, dan ternyata nemu juga bacaan yang menarik. Kayak buku manajemen masjid yang ternyata berguna waktu aku menjalani kepengurusan di Ekskul Rohis, atau juga buku fikih prioritas yang ternyata mantep tuh isinya. Dan aku juga selain buku agama dari koleksinya kakek, itu nemu juga buku-buku bacaan yang lain dari koleksi yang sebenarnya udah punya di rumah, yang menurut aku bagus-bagus. Soalnya kita nggak akan pernah tahu satu buku itu keren atau enggak kalau nggak dicobain ngebaca dikit aja dari isinya. Dan kalau bingung, bisa tanya ke orang tua, kakak, atau siapapun yang punya buku-buku itu. Siapa tahu mereka bisa ngerekomendasiin yang menurut mereka cocok buat kita. Level harga berikutnya yaitu middle atau relatif. Relatif dalam artian bisa aja gratis, tapi bisa juga seharga buku biasa di toko gitu. Yang pertama itu beli ebook lewat Amazon. Sering terjadi salah persepsi bahwa membeli ebook di Amazon tuh harus punya Kindle atau kayak device khusus. Tapi sebenarnya kalian tinggal punya akun Amazon, kartu kredit atau debit yang bisa transaksi online, sama device yang bisa punya aplikasi Kindle. Atau juga laptop bisa dengan Amazon Cloud Reader.
yang aku pakai waktu kecil buat baca Warrior Cats kalau nggak salah. Di Amazon koleksinya lengkap sih, nggak usah ditanya lagi. Dengan catatan bukunya kebanyakan berbahasa Inggris dan harganya nggak murah-murah banget. Tapi yang jelas, e-book itu biasanya lebih murah dari buku cetak. Dan kalian juga nggak usah bayar ongkos kirim sepeser pun karena buku itu bakal langsung ada di device kalian. Tapi kalau kekeh pengen yang gratis, ada juga banyak e-book gratis di store Amazon yang daftarnya bisa dicek di link di description di bawah. Selain beli ebook dari store Amazon, kalau kalian lebih suka buku fisik, aku pribadi saranin buat gabung ke kayak komunitas jual beli buku bekas gitu online. Mungkin agak lebih susah buat nyari bacaan tertentu, tapi yang jelas itu kalian bisa iseng-iseng nyari bacaan yang murah di situ. Buku impor juga kadang ada dan itu harganya jelas jauh lebih murah dibanding e-book atau beli buku baru. Untuk lebih spesifiknya buat nyari si komunitas ini, mau di forum apa atau sosmed apa itu bebas, banyak kok. Kalau aku pribadi pakainya di komunitas di Facebook. Dan sejauh ini meskipun mereka nggak ngejual lewat marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya, sejauh ini sih aman-aman aja dan belum pernah kena penipuan dan lain sebagainya. Tapi tetap aja buat transaksi yang kayak gitu teman-teman perlu hati-hati, karena dengan harga yang kelihatan murah kadang-kadang bisa ada kekurangan yang nggak terantisipasi. Dan terakhir buat kalian yang nggak masalah sama harga, bisa nyari buku di pertama marketplace online, mau itu di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak atau apalah, bebas. Itu literally cuma tinggal search buku yang kalian pengen terus cari yang paling cocok buat kalian gitu. Kalau aku pribadi di marketplace suka nunggu diskonan, kayak misalnya Big Bad Wolf yang ada di Tokopedia, biar makin worth it aja sih. Cuman kalau di marketplace suka ada kayak buku reprint atau bajakan yang dijual dengan harga murah, dan menurut aku itu kayak kurang baik aja gitu. Dan kalau tetap nggak ketemu-ketemu sama buku yang kalian pengen beli dari semua opsi sebelumnya, kalian bisa cari di situs macam Book Depository atau Better World Books. Yang dua situs ini yang pernah aku sama keluarga pakai buat nyari buku impor yang gratis ongkir, meskipun dikirim dari Inggris atau Australia misalnya. Catatannya paling agak lama nyampenya, kayak bisa sebulan lebih, apalagi dengan pandemi sekarang tuh. Dan kalau mesennya terlalu banyak kayak ratusan gitu bisa kena masalah, misalnya kayak tertahan di bea cukai gitu. Soalnya keluarga aku pengalaman. Tapi emang lumayan lengkap koleksinya dan langsung dari sumbernya. Oke, udah gitu aja teman-teman. Itu video yang jadi jawaban aku atas pertanyaan dapat bacaan dari mana yang sering ditanyain. Dan supaya lebih universal, aku nggak nyantumin kayak lokasi-lokasi fisik kayak toko buku atau perpustakaan, karena itu sangat tergantung daerahnya masing-masing. Dan juga karena dengan pandemi sekarang rasanya kurang baik aja gitu buat nganjurin orang-orang buat keluar nyari buku gitu. Makasih banyak udah nonton sampai sini. Kalau suka konten aku bisa tuh di like, komen, subscribe, di share dan lain-lain. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Bilang aja ke aku apa yang perlu dikembangin atau diperbaiki. Aku terbuka sama feedback dari kalian kok, terutama suggestions buat konten selanjutnya. Hatur nuhun, sampai jumpa di lain video.